Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, alhamdulillah kemarin PTS-nya sudah selesai, dan sekarang kita lanjutkan materi berikutnya. Materi ini sebenarnya sudah dimasukkan dalam PTS kemarin, meskipun belum saya jelaskan. Saya hanya ingin tahu seberapa semangat kalian untuk belajar tanpa harus tergantung pada gurunya. Baiklah, sekarang akan saya jelaskan dulu materi tentang bunyi ya. Yang pertama, ini kalau misalnya ini ada orang ya, ini orang atau sumber suara katanya, sumber suara gitu ya, ini adalah radio gitu ya, radio atau apalah. Nah, pertanyaannya kenapa ini ya, orang kalau misalnya ada orang yang di atasnya ya, ini ada orang yang di samping sini, ada orang yang di bawahnya juga, ada orang yang di samping sini ya. Kalau sumber suara ini berbunyi, kenapa orang yang ada di atasnya, di bawahnya, di samping kanan, samping kiri itu ternyata bisa mendengarkan bunyi tersebut? Kira-kira kenapa ya? Nah, sebenarnya kenapa orang bisa mendengar di sekeliling ini, karena kuncinya adalah ini loh. Bunyi itu menyebar ke segala arah ya. Ini adalah suatu yang luar biasa. Jadi dengan menyebar ke segala arah, maka kalau kita ngobrol dengan seseorang, maka suaranya akan bisa terdengar oleh orang yang ada di belakangnya, di depannya, di sampingnya ya. Karena bunyi menyebar ke segala arah. Nah, besarnya intensitas bunyi, ini ada istilah intensitas bunyi ya, ini ada intensitas bunyi. Itu besarnya tergantung pada dayanya. Ini P ini adalah daya bunyi, satuannya watt, dan A ini adalah luas permukaannya. Kenapa luas permukaannya 4πr²? Karena ini dianggap sebagai sebuah luasan bola. Jadi ini sumber bunyinya tadi, kemudian di luarnya ini dilingkupi dengan sebuah bola ya. Nah, ini bola ya. Jadi ini ada bunyinya ada di dalam bola, kemudian dia bisa menyebar ke segala arah ini ya, ini menyebar ke segala arah. Nah, karena A ini adalah luasan, maka luasan bola itu besarnya adalah 4πr². Sehingga sekali lagi, besarnya intensitas bunyi itu sama dengan P/A. P-nya adalah daya bunyi, A-nya adalah luas permukaan bolanya ya. Nah, dari sini bisa kita lihat, atau kalau saya tulis ini ya, I sama dengan P per luas permukaannya 4πr². Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa intensitas bunyi itu berbanding terbalik dengan R². R ini adalah jaraknya ya. Jadi intensitas bunyi berbanding dengan jarak kuadrat. Kalau kita tulis jadi seperti ini, I berbanding terbalik dengan R². Sehingga kalau ada dua sumber bunyi, nah ini bisa kita bandingkan, intensitas pertama banding intensitas kedua ini sama dengan R² banding R1² ini ya. Ini namanya berbanding terbalik ya. Itu adalah intensitas bunyi. Berikutnya adalah tentang
taraf intensitas atau tingkat kebisingan ya. Kalau di awal tadi ada intensitas, itu adalah perbandingan antara daya dan luas permukaannya. Berikutnya adalah tentang taraf intensitas ya. Jadi taraf intensitas ini kalau kita lihat nih, perbandingan ya antara intensitas bunyi ini tadi dibandingkan dengan intensitas ambang bunyi. Nah, ini intensitas ambang bunyi. Ini adalah intensitas yang masih bisa didengar oleh seorang pendengar. Nah, intensitas ambang bunyi ini besarnya adalah 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Nah, jadi sekali lagi, taraf intensitas ini sama dengan 10 log I per I0. I-nya adalah intensitas bunyi, I0-nya adalah intensitas ambang pendengar. Kemudian di situ ada istilah log ya, ini log. Jadi ini matematis. Jadi kalau misalnya ada log 10 itu sama dengan 1. Kalau log 100, nah ini sama dengan 2. Kalau log 1000 ini sama dengan 3 ya. Jadi ini matematika. Jadi sekali lagi, taraf intensitas sama dengan 10 log I per I0. Nah sekarang bagaimana kalau sumber bunyinya itu lebih dari 1? Misalnya ini ada beberapa sumber bunyi sekaligus ya, ini 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Maka taraf intensitasnya jika benda ini dibunyikan secara bersama-sama, ini taraf intensitas totalnya itu sama dengan taraf intensitas satu benda. Ini satu benda ditambah 10 kalikan log N. Nah, N-nya ini adalah jumlah dari sumber bunyinya. Jadi sekali lagi, taraf intensitas N benda bersama-sama sama dengan taraf intensitas satu benda ditambah 10 kalikan log N. Nah, kemudian berikutnya adalah taraf intensitas pada suatu jarak tertentu. Misalnya ini ada sumber bunyi di sini. Ini ada sumber bunyi, kemudian ada dua jarak. Ini jaraknya ini R1 ya. Kemudian misalnya di sini ya, ini ada jaraknya ini R2 ya. Maka taraf intensitas pada jarak kedua ini ya. Taraf intensitas pada jarak kedua itu sama dengan taraf intensitas pada jarak pertama dikurangi 20 log K. Nah, K-nya ini, ya ini kita lihat nih, K-nya itu sama dengan R2 per R1. Jadi K-nya sama dengan R2 per R1. Ini adalah taraf intensitas pada suatu jarak tertentu. Kemudian yang terakhir adalah tentang efek Doppler. Kalau dalam keseharian ini biasanya begini, kalau ada mobil ambulan, kita misalnya pas duduk di pinggir jalan, kemudian ada sebuah ambulan yang sirenenya dibunyikan, maka ketika ambulan mendekati kita, maka seolah-olah ya suaranya semakin keras, seolah-olah ini semakin keras gitu. Kemudian setelah ambulannya lewat dari kita dan menjauhi kita, maka seolah-olah suaranya semakin terdengar pelan. Nah, ini adalah efek Doppler ya. Jadi kalau misalnya ini ada dua ya. Ini misalnya ada ini tadi ada ambulannya tadi ya. Ini ambulan. Kemudian
dia bergerak ke sana ya. Kemudian ada seseorang ya, ini seorang ya yang bergerak juga, dia bergerak ke sana. Nah, jadi keduanya saling mendekati ya. Orangnya bergerak dengan kecepatan VP ya, ini kecepatan pengamat atau orangnya. Kemudian ambulannya atau sumber bunyinya bergerak dengan kecepatan VS, ini kecepatan sumber bunyi. Maka frekuensi yang didengar oleh pengamat ini frekuensi yang didengar oleh pengamat ini sama dengan ya, V plus minus VP dibagi V plus minus VS kalikan Fs. Nah, Fs-nya ini adalah frekuensi sumber bunyinya. Berarti di sini adalah frekuensi dari suara ambulannya. Kemudian V ini adalah cepat rambat bunyi di udara. Ini adalah cepat rambat bunyi ya, cepat rambat bunyi. Nah, ini kemudian VP-nya tadi ini adalah kecepatan pengamat. Kemudian VS-nya adalah kecepatan sumber bunyinya. Nah, ini ada syaratnya karena di sini plus minus, maka VP itu akan berharga positif ini ya. VP akan berharga positif jika pengamatnya mendekati sumber. Kalau dalam kasus ini kan pengamat ya, ini pengamatnya dia mendekati sumber bunyi, maka harga VP-nya adalah positif. Tapi jika orangnya menjauhi sumber bunyi, maka harga VP-nya adalah negatif. Tapi untuk VS-nya ini yang bawah ini, dia akan berharga positif jika ini sumbernya menjauhi pengamat. Kalau dalam peristiwa ini dia mendekati pengamat, maka harga VS-nya sama dengan negatif. Jadi ini kesepakatannya begitu itu ya. Sehingga kalau dalam peristiwa ini persamaan yang bisa kita tulis ini ya, FP sama dengan V, karena pengamatnya mendekati sumber bunyi maka dia positif ya, positif VP dibagi V, karena sumber bunyinya mendekati pengamat dia harganya negatif, min VS kalikan frekuensi sumber bunyinya. Nah, ini kita sebut dengan efek